Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Efrina, NIM 191401200022. Di sini saya akan menjelaskan tentang amar. Yang pertama, pengertian amar. Menurut bahasa, amar atau al-amru berarti suruhan dan perintah. Sedangkan menurut istilah, amar merupakan al-amru huwa tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya amar merupakan tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi, amar diartikan sebagai tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari kedudukannya yang lebih tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Jadi yang memerintah tersebut adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya adalah syari atau Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi amar bermakna perintah Allah dan rasulnya kepada mukallaf. Jadi kesimpulannya, amar adalah perintah Allah atau rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu. Menurut istilah usul fikih, sebuah amar ataupun perintah yang bermuatan hukum syar'i adalah nas syariat yang menuntut suatu perbuatan pada diri seorang mukallaf. Jadi, amar merupakan menuntut adanya suatu perbuatan pada diri seorang mukallaf. Sebagian ulama usul mensyaratkan amar bermakna perintah, karena secara umum amar mengandung pengertian tuntutan atau talab, dan sebuah tuntutan bisa bermakna doa ataupun iltimas. Jika antara pihak yang menuntut dengan yang dituntut memiliki kedudukan yang setara, maka disebut dengan iltimas. Jadi, iltimas merupakan jika pihak yang menuntut memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang dituntut, maka hal tersebut disebut dengan iltimas. Contohnya, kita dengan teman sejawat kita. Dan jika pihak yang menuntut lebih rendah kedudukannya, maka disebut dengan doa. Jadi, doa di sini adalah jika pihak yang menuntut kedudukannya lebih rendah daripada pihak yang menuntut, maka hal tersebut disebut dengan doa. Contohnya, ketika kita meminta kepada orang tua kita, dan juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut disebut dengan doa karena pihak yang menuntut kedudukannya lebih rendah daripada pihak yang dituntut. Selanjutnya, makna amar. Ada beberapa makna yang terkandung di dalam amar. Berikut ini makna-makna yang terkandung di dalam amar sebagai berikut. Yang pertama, amar bermakna wajib. Contohnya, aqimus sholah, yang artinya, dan dirikanlah sholat. Dan dalam contoh tersebut terdapat amar, yaitu perintah untuk melaksanakan salat. Maka, hal tersebut bermakna wajib. Wajib merupakan sesuatu hal yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Selanjutnya, amar bermakna sunnah. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fakatibuhum in alimtum fihim khairan, yang artinya, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi, amar dalam firman Allah tersebut bermakna sunnah. Selanjutnya, amar bermakna mendidik. Contohnya, dalam sabda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mimma yalika, yang artinya, makanlah dari apa yang layak. Jadi, amar dalam hal tersebut bermakna mendidik, yaitu didikan Rasul kepada manusia untuk memakan makanan yang layak. Selanjutnya, amar bermakna petunjuk. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wastashhidu syahidaini min rijalikum, yang artinya, persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jadi, amar dalam ayat tersebut bermakna petunjuk. Selanjutnya, amar bermakna mubah. Contohnya,
firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytul aswadi. Yang artinya, dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Selanjutnya, amar bermakna ancaman. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, a'malu ma syi'tum. Yang artinya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Jadi, amar dalam ayat tersebut bermakna ancaman Allah kepada manusia. Selanjutnya, amar bermakna karunia. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma rozaqakumullah. Ya, artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Jadi di sini amar bermakna karunia, yaitu karunia Allah kepada manusia berupa makanan yang halal lagi baik. Selanjutnya, amar bermakna memuliakan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha bisalamin aminin. Yang artinya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Jadi, amar di sini bermakna kemuliaan. Selanjutnya, amar bermakna kehinaan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kunu qiradatan khasiin. Yang artinya, jadilah kamu kera yang hina. Jadi di sini amar bermakna kehinaan. Selanjutnya, amar bermakna kelemahan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa'tu bisuratim mim mislih. Yang artinya, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu. Jadi di sini amar bermakna kelemahan, karena tidak akan ada mampu satupun manusia yang akan membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Jadi di sini Allah menggambarkan amar dengan makna kelemahan. Selanjutnya, amar bermakna ejekan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Zuqa innaka antal azizil hakim. Yang artinya, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Jadi di sini amar bermakna ejekan. Selanjutnya, amar bermakna penyamaan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, fasbiru wala tusbiru. Ya, artinya, maka baik kamu bersabar ataupun tidak. Jadi di sini amar bermakna penyamaan antara bersabar ataupun tidak bersabar. Selanjutnya, amar bermakna doa. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfirli. Ya, artinya, ya Tuhan, ampunkanlah aku. Jadi di sini amar bermakna doa. Selanjutnya, amar bermakna pembentukan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Yang artinya, jadilah maka terjadilah. Yang terakhir, amar bermakna berita. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Yang artinya, sadaqallahul azim. Yang artinya, para ibu hendak menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi di sini amar bermakna berita, yaitu berita Allah kepada manusia, khususnya ibu-ibu, untuk menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Makna-makna sigat ini dikenal di kalangan ahli bahasa Arab. Para ulama usul berbeda pendapat dalam menanggapi penggunaan makna ini dalam sigat amar, yaitu yang pertama, seluruh makna sigat ini adalah mushtarak lafzi atau ambiguitas lafaz antara wajib, sunnah, dan mubah. Ambiguitas merupakan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Jadi, lafaz tersebut bersifat belum pasti ataupun ambigu karena lebih dari satu penafsiran antara wajib, sunnah, dan mubah. Selanjutnya, seluruh makna sigat ini adalah mushtarak maknawi atau ambiguitas makna antara wajib, sunnah, dan mubah. Selanjutnya, seluruh makna sigat ini adalah mushtarak lafzi antara wajib dan sunnah. Yang keempat,
Seluruh makna sigat ini adalah mustarak maknawi antara wajib dan sunnah. Yang kelima, sigat amar pada hakikatnya adalah nadab. Nadab merupakan kitab yang berisi catatan yang tidak mesti dituruti dan hukumnya sunnah. Sunnah merupakan segala pekerjaan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, akan tetapi bila tidak ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya, salat-salat sunnah, salat gerhana, dan lain-lain. Yang terakhir, sigat amar pada hakikatnya adalah wajib. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.